Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, mahasiswa PG PAUD Universitas Sriwijaya dengan NIM 06141282025023 dan saya dari kelas Indralaya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas atau ujian tengah semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Sri Sumarni dan Ibu Dara Zulaiha. Berhubungan dengan itu, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik belajar dan pembelajaran PAUD. Sebelum masuk ke inti materi, kita perlu memaknai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karakteristik belajar dan pembelajaran. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah yang berhubungan dengan sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Selanjutnya, belajar. Belajar menurut Muhammad Surya adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Terakhir, pembelajaran. Menurut Nasution, pembelajaran dijadikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Poin pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik belajar di PAUD. Menurut Masito dan kawan-kawan, karakteristik belajar anak usia dini yang paling mencolok dengan jenjang lainnya adalah sebagai berikut. A. Anak belajar melalui bermain dan bernyanyi. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang dapat kita teliti bahwa anak belajar melalui bermain dan bernyanyi itu harus mempertimbangkan keseluruhan aspek perkembangan. Pada dasarnya, pembelajaran pada anak usia dini itu dilakukan secara terintegrasi dan berdasarkan tema, sehingga aspek perkembangan yang dikembangkan pun akan bervariasi. Selanjutnya adalah bermakna. Sistem belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan seefektif mungkin, sesuai dengan karakteristik anak usia dini itu sendiri, sehingga pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan pada perkembangan anak dan tidak hanya sekadar pentransferan ilmu saja, melainkan harus ada makna di balik pembelajaran tersebut. Terakhir, harus menarik. Menarik akan menimbulkan semangat dan keingintahuan anak tentang apa yang dibahas oleh guru. Hal tersebut juga melatih anak agar memiliki jiwa yang kreatif. Lalu B, anak belajar dengan cara membangun pengetahuan. Hal ini dapat diartikan bahwa anak belajar dengan pengalamannya secara langsung, dan guru hanya bertugas memberikan fasilitas serta stimulus pada anak agar anak dapat terangsang untuk melakukan sebuah aktivitas pembelajaran sehingga pada akhirnya anak akan mendapatkan sebuah pengalaman baru yang nantinya itu akan menjadi sebuah pengetahuan baru. Singkatnya, anak belajar secara alamiah, serta anak belajar sesuai dengan perkembangannya, bermakna, menarik, dan juga fungsional. Ada juga menurut Badruzaman bahwa karakteristik belajar anak meliputi unik, egosentris, aktif dan energik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, eksploratif, dan berjiwa petualang, mengekspresikan perilaku secara relatif spontan, kaya dengan fantasi atau hayalan, mudah frustrasi, kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, memiliki daya perhatian yang masih pendek, bergairah untuk belajar, dan banyak belajar dari pengalaman, serta semakin menunjukkan minat terhadap teman. Sekarang, mari kita membahas poin kedua, yaitu karakteristik pembelajaran di PAUD. Karakteristik pembelajaran anak usia dini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran melalui bermain dan bernyanyi dapat membuat anak aktif, senang, dan bebas memilih. Anak-anak selalu melakukan kegiatan pembelajaran melalui permainan.
Karena anak belajar mulai bermain dengan suasana yang menyenangkan akan membuat belajar anak menjadi lebih baik, serta dalam kegiatan belajarnya, anak dapat menggunakan seluruh alat inderanya. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya, pembelajaran itu harus diniatkan oleh pihak yang melakukannya seperti guru, dan kemampuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai harapan, serta kegiatan belajar tersebut menantang untuk dilakukan anak usia dini tersebut. Lalu ada menurut Sugiono, karakteristik kegiatan pembelajaran pada anak usia dini, menurut Sugiono pada dasarnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret, berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini, berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Nah teman-teman, jadi itulah dia penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.